Saya mengenal Mbak Yuli sekitar 5 tahun. Sosok Mbak Yuli orangnya ramah, penyabar, dan suka bergaul dengan siapa saja, tidak memandang bulu. Dan Mbak Yuli adalah sosok seorang wanita yang kuat. Mbak Juli itu kan dari Malang. Tolong ceritakan pada kami masa kecilnya Mbak Juli. Saya Juli dari Malang. Orang tua sudah meninggal sejak kecil, dan perjuangan saya menikah pertama gagal. Saya merantau ke Bali, yang awalnya saya bergerak di bidang fashion untuk jahit-menjahit. Sekarang 16 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu, mulai mempelajari tentang bagaimana membuat layar. Dan sekarang sudah berlalu 16 tahun yang lalu saya start di bisnis ini untuk pembuatan layar kapal pesiar yang ada di Indonesia. Mbak Juli, mendengar kisah Mbak Juli, sepertinya dari kecil ya sudah ditinggal oleh kedua orang tua Mbak Juli. Saya kepingin tahu apa sih kesannya setelah di kehidupan Mbak Juli itu orang tua sudah tidak ada. Sosok seperti saya ingat masa kecil saya dulu. Beruntung sekali punya orang tua, walaupun sekarang sudah tidak ada, tapi orang tua saya mendidik saya untuk menjadi seorang yang kuat, sabar, tekun, ikhlas, jujur, dan tidak mengenal putus asa, tidak pantang menyerah. Jadi untuk masa kecil saya di kehidupan yang mungkin nggak sewajarnya untuk normalnya anak-anak, tapi saya terima dengan bahagia sekali. Mbak Juli ini kan yatim piatu sejak kecil, sejak SD. Siapa yang ngasuh Mbak Juli? Orang tua saya meninggal sejak kecil, sejak saya umur 8 tahun. Kemudian sebelum umur 9 tahun, ibu saya meninggal pula. Saya diasuh oleh kakak saya pertama, yang kebetulan saya anak kelima dari 9 bersaudara, dan kakak-kakak saya yang mengurus itu semua hingga saya besar.
walaupun tidak ya semampu mereka lah. Semampu mereka saya juga terima kasih, bahkan kakak-kakak ipar yang selalu menasihatin saya hingga saya menjadi sosok wanita yang kuat di perantauan saya sebagai penjahit layar. Pada saat SMP, sepertinya kan SMP-nya kan ada di bersekolahnya di Malang. Bagaimana ceritanya itu kok sampai bisa ada di Surabaya melanjutkan pendidikannya di sana? Saya tamatan SMA waktu SD, umur 9 tahun sudah tidak ada orang tua. Saya tamatkan SD, begitu SMP kakak saya yang pertama memindahkan saya ke Surabaya. Di situ saya 6 tahun sekitar 6 tahun ya, 4 tahun di Surabaya ikut kakak sampai lulus SMP. Kemudian saya masuk di SMA 17 Agustus, tapi hanya 1 tahun. Kembali lagi ke Malang, menamatkan SMA di Taman Siswa. Yang saya tertarik bahwa di Taman Siswa itu adalah ini yang mendirikan adalah Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Jadi saya bangga menjadi artinya SMA lulusan Taman Siswa. And juga Mbak Juli, tolong juga ceritakan sejak kapan Mbak Juli belajar menjahit? Ya, dari lulus SMA saya tidak kuliah, tapi waktu di SMA saya sudah mulai belajar menjahit. Di situ saya mulai bisa bagaimana caranya mengambil ukuran di baju, jadi ngukur seseorang, kemudian membuat patrun, memotong, sekalian menjahit. Di situ saya bekerja di suatu butik yang ternama di Malang, kemudian di-hire oleh orang-orang Jakarta seperti Haddad Alwi, orang-orang Arab yang ini membuat busana muslim untuk artis. Jadi ikut fashion show. Itu pengalaman saya di Malang. Setelah itu saya langsung berumah tangga dan tetap berlangsung di bidang fashion. Karena gagal di rumah tangga, saya merantau ke Bali. Di Bali tetap saya di bidang fashion, kerja di garment-garment, kemudian meningkat menjadi pengepul, kemudian meningkat saya buka sendiri. Dari buka sendiri saya mulai ketemu jodoh lagi. Kebetulan orang Belanda yang memberi saya buku panduan untuk bagaimana caranya membuat layar. Saya pelajari selama 7 tahun dan saat itu saya tidak bisa bahasa Inggris. Jadi karena ada gambar, jadi saya rasakan gambar itu. Awalnya saya cuma membuat alat-alat yang ya saya bisa dari kayu, alatnya bagaimana untuk bisa tali temali di layar, butuh berapa ukuran derajatnya di layar utama, layar atas, juga layar depan. Kita umumnya dibilang layar depan itu jeep. Jadi di situ saya pelajari secara nyata sambil praktek. Kemudian itu masih sebelum praktek, saya masih sama suami almarhum. Begitu almarhum meninggal, saya menganggur, tidak ada order, tidak ada pekerjaan. Tapi ada seseorang yang kemudian kenal saya dari Makassar, mengantarkan saya, memberi info bahwa ada suatu kapal yang membutuhkan tenda. Dari situ saya masih ingat kapal tersebut namanya kapal King Kong dari Prancis, yang ownernya bernama Master Terry. Dan saya beruntung sekali, Master Terry langsung mengambil jasa saya. Di situ saya mulai bisa narik, ya duduk-duduk di bar, kemudian dengar kata-kata dari yotis-yotis,
Artinya owner kapal yang bersandar di Bali mengatakan kalau di Indonesia tidak ada penjahit layar. Di situ saya mulai ilmu saya keluarkan. Oh ya, tentang layar tadi saya sudah belajar. Jadi saya langsung bilang yes untuk membuka sendiri. Jadi punya percaya diri untuk memulai suatu hal besar, tapi saya mulai dari yang kecil. Berarti ini semuanya dari hasil kerja keras Mbak Juli ya? Perjalanan sekarang ya saya tetap syukuri, walaupun kalau menurut standar internasional saya kurang memenuhi syarat. Artinya mungkin tempat kurang besar, tempat bekerja kurang fancy, tapi cara menata untuk penjahit layar saya sudah standar internasional. Dengan ide itu keluar karena banyak teman-teman yang mungkin satu keahlian, tapi mereka selalu meninggalkan saya di tengah-tengah proyek. Saya berdoa sama Tuhan untuk ditunjukkan jalan agar supaya bisa bekerja sendiri. Nah, saya mulai berpikir tentang meja yang besar. Tapi untuk membuat meja besar kita butuh kayu yang banyak. Tapi karena untuk kayu banyak juga kita beli, butuh biaya. Jadi saya punya ide bikin kokpit di bawah tanah yang kedalamannya setinggi meja mesin jahit. Jadi saya bisa kerja sendiri, bahwa lantai itu saya anggap sebagai meja sampai detik ini. Dan saya bangga, saya bisa, artinya di kesendirian saya bisa berbagi dengan yang lain, mampu menolong sesama, walaupun ya artinya ndak sebanyak apa yang diharapkan mereka, tapi saya sudah bergerak untuk berbagi. Dan saya juga pernah kebetulan di Bali ini, begitu saya mendapatkan order untuk mengerjakan 3 di antara kapal terbesar di Bali, di situ nama saya terdengar di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke. Jadi mulai dari Sumatera, Pulau Nias, banyak island, sampai di Pelabuhan Ratu, Jakarta juga, Batavia Marine. Nah, di situ mereka punya agent yang mungkin kebetulan tahu nama saya. Saya diundang. Dan diundang tadi di antara seluruh Indonesia di mining bisnis maritim Indonesia itu sekitar 2.200 perusahaan, dan mereka memberi undangan hanya 200, dan 50 VIP termasuk perusahaan saya, Silsu Modista. Dari Expo tadi ke Jakarta, mereka mulai tertarik. Kebetulan dari Amerika juga ada perusahaan Sambrella menanyakan interview ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ternyata nama saya muncul melalui supplier, karena mereka ingin mengetahui material Sambrella tersebut siapa yang banyak menggunakan. Kebetulan supplier menyebutkan nama saya. Akhirnya untuk Sambrella yang dari Eropa, dari Singapura, dari Australia juga berkunjung ke workshop saya yang kecil itu. Akhirnya saya dipersilakan untuk melakukan training craft covering. Jadi tidak layar aja sekarang berkembang menjadi craft covering. Jadi untuk craft creation segala seperti awning, matrasis yang ada di dalam kapal, interior, eksterior, saya mulai ada peningkatan untuk bisa bagaimana bekerja cepat dan bagus. Yang kebetulan selama saya menjahit juga
sudah mengerjakan yang seperti di training, cuma sistem yang mungkin berbeda. Jadi sekarang saya merasa beruntung, merasa nyaman untuk bisa, oke, saya bisa, insya Allah, atas pertolongan Tuhan, dan rasa syukur saya yang tinggi. Setiap hari bersyukur telah diberi kehidupan yang baru setiap hari, dan setiap hari saya berjanji untuk berbuat baik dan benar. Susah sekali memang, tapi puji Tuhan, saya berusaha keras selama saya masih hidup. Dari perjuangan Mbak Juli selama ini sampai sekarang ini, apa yang belum terwujud menurut Mbak Juli? Untuk Mbak Juli, harapannya yang belum terwujud? Ya, yang masih belum terwujud, ya punya tempat sendiri lah, atau dukungan mungkin pemerintah, atau ya pemerintah kita tahu bahwa rutenya yotis seperti boat cruising boat dari Australia ke Singapura selalu singgah di Indonesia, dan paling tidak kami bisa melayani yotis itu secara cepat, karena cruising boat itu hanya 2 minggu perjalanan, dan singgah di Bali max 2 minggu juga, dan tapi mereka reguler harus 3 hari selesai, 5 hari selesai, dan saya masih sendiri. Harapan saya Indonesia bisa memproduksi layar sendiri, yang produksi memang dari Indonesia punya kapasitas atau kualitas standar internasional. Jadi kita bisa setaraf dengan negara-negara lain untuk pembuatan layar, channerinya, untuk alat-alatnya, materialnya bisa kita dapatkan secara mudah. Jadi nggak perlu impor lagi. Mungkin perlu impor, tapi paling tidak sudah bersedia. Jadi tidak saya sendiri gitu loh.